mutasi kromosom. Nah, ini udah lebih besar lagi. Karena ruang lingkupnya bukan lagi DNA, bukan hanya basa nitrogen tapi sudah kromosom yang diserang ya. Yang berubah itu kromosomnya. Ada 3, ada aneusomi, aneuploidi, dan satu lagi kerusakan kromosom. Kalau aneusomi dan aneuploidi ini kita sudah bahas ketika di video pola-pola hereditas. Kalian bisa lihat lagi di situ di non-disjunction ya. Jadi kalau aneusomi itu adalah perubahan jumlah kromosom. Jadi berkurang 1, misalnya ini monosomi ya. Monosomi itu karena kromosomnya kurang 1. Kemudian trisomi, kelebihan 1 kromosom. Tetrasomi, kelebihan 2 kromosom. Nulisomi, kekurangan 2 kromosom. Itu terjadi karena non-disjunction pada saat meiosis, pembentukan sel-sel gamet. Jadi nanti akibatnya apa? Kalian lihat lagi di video pola-pola hereditas ya, ada sindrom-sindrom Klinefelter, Turner, dan lain-lain. Nah, kalau aneuploidi itu perubahan jumlah kromosom 1 set. Sama, karena non-disjunction juga. Kalau kita normalnya diploid, akibat non-disjunction pada anafase meiosis, jadinya bukan diploid, haploid, triploid, tetraploid, dan atau macam-macam, bisa jadi poliploidi. Tapi ini biasanya kalau di manusia nggak bisa bertahan ya. Biasanya yang banyak dilakukan itu adalah kita membuat buah poliploidi dengan menggunakan kolkisin. Tujuannya untuk membuat buah-buahan yang besar tanpa biji. Jadi sebetulnya buah besar tanpa biji yang kita makan itu adalah buah-buahan yang mandul. Kenapa? Karena dia poliploidi, sudah dirusak gametnya ya. Nah, selanjutnya ini kerusakan kromosom. Jadi kromosom rusak itu macam-macam. Ada delesi, duplikasi, dan lain-lain. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari delesi. Dari kata delete. Delete berarti hapus. Berarti hilangnya 1 atau lebih. Jadi bisa 1, bisa lebih. 1 atau lebih gen. Jadi gen ya, ini bukan basa nitrogen lagi, tapi sudah lebih besar ruang lingkupnya adalah gen. Nah, kalian perhatikan ya ilustrasi gambar delesi. Itu ada basa yang hilang. Bisa 1, bisa lebih. Lalu duplikasi berarti pembentukan duplikat. Penggandaan gen dalam satu untai kromosom. Bisa 1, bisa lebih. Contoh nih, ABCDE, FGH. BC-nya terulang. Nah, ini berarti ada 2 gen yang terduplikasi. Jadi ABC, BCDE, FGH. Selanjutnya inversi. Inversi adalah perubahan urutan gen dalam satu untai kromosom. Kalau tadinya urutannya ABCDEFGH, nah terus ternyata hasilnya adalah ADCBEFGH. Nah itu ya berubah urutannya. Kalau yang seperti ini namanya inversi parasentrik. Kenapa? Karena perubahan urutannya hanya pada satu lengan. Hanya melibatkan satu lengan saja. Ada satu lagi namanya inversi perisentrik. Kalau inversi perisentrik itu perubahan basanya terjadi pada 2 lengan kromosom ya. Kalau yang parasentrik itu perubahan urutannya terjadi pada satu lengan kromosom saja. Nah, kalau perisentrik terjadi pada kedua lengan kromosomnya. Kakak gambar dulu nih ya. Misalkan ini ada kromosom ABC. Di dalam kromosom ini ada gen ABC dan DEF. Nah, ternyata setelah terjadi inversi, urutan gennya berubah menjadi ABF. Yang di sini jadi DCE. Nah, gitu ya. Tadinya ABC DEF menjadi ABF DCE ya. Nyebrang sentromer. Kalau kakak dulu biar gampang ingetnya, nyebrang pakai kapal peri. Jadi kalau nyebrang sentromer berarti perisentrik gitu ya. Karena melibatkan 2 lengan kromosom menyeberangi sentromer gitu ya. Itu bisa kalian bedakan mudah-mudahan ya. Itu tadi inversi. Nah, sekarang kita ke translokasi. Kalau translokasi itu adalah perpindahan atau pertukaran. Jadi bisa pindah, bisa tuker. Melibatkan kromosom-kromosom non-homolog. Jadi ada 2 kromosom. Nih, lihat gambar ya. ABCDEFGH dan satu lagi kromosom MNOPQR, non-homolog. Ya, kemudian ada gen-gen yang saling bertukar tempat. Sehingga setelah mutasi jadinya 2 kromosom tersebut berubah. Yang satu jadi MNOCDEFGH, yang satu lagi ABPQR. Itu namanya translokasi resiprok, tuker tempat. Jadi gen AB tukeran tempat sama MNO, itu namanya resiprok, tukeran. Ada lagi yang nggak tukeran. Kalau nggak tukeran namanya non-resiprok. Translokasi non-resiprok itu berarti dia cuma pindah aja, satu pindah ke yang satu tapi nggak tukeran tempat. Misalkan ada kromosom ABC dan kromosom DEF.
non-homolog ya. Nah, pindah aja nih misalkan. C-nya pindah ke kromosom DEF. Jadi yang satu tambah pendek, kromosomnya tadinya ABC menjadi AB, yang satu tambah panjang, tadinya DEF menjadi DEFC. Nah, seperti itu. Itu namanya translokasi non-resiprok. Jadi cuma pindah, nggak tukeran. Seperti itu translokasi ya. Bedanya mudah-mudahan kalian paham antara resiprok dan non-resiprok. Selanjutnya yang terakhir itu adalah katenasi. Nah, kalau katenasi ini dia banyak, prosesnya ada beberapa tahap ya. Melibatkan dua pasangan kromosom homolog ya. Jadi yang homolog ABC dan KLM, dua pasang ya. Jadi ABC sama KLM itu non-homolog, ABC dengan ABC itu homolog. Kemudian terjadi dulu translokasi resiprok, tukar tempat. C sama K tukar tempat sehingga terbentuk kromosom ABK CLM ya. Kemudian ujung-ujung yang sama itu akan saling mendekat. C dekat sama C, K nyari dekat K, A dekat A, M dekat M. Nah, sehingga terbentuk bentuknya kayak gini nih. Jadi dia menyerupai kayak membentuk suatu lingkaran. A mendekati A, K mendekati K, M mendekati M, dan C mendekati C. Gitu ya. Itu dia katenasi. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu tadi sudah semua kita bahas. Mulai dari mutasi gen sampai mutasi kromosom. Semoga bisa dipahami.